Ditinggalkan suami saat hamil demi wanita kaya di Malaysia. Aku balas dendam 7 tahun kemudian dengan cara yang paling manis dan memuaskan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Resleting koper tua berwarna merah marun itu macet lagi di tikungan terakhir. Seolah ia juga enggan melepaskan pemiliknya pergi jauh. Aku menghela napas panjang, mencoba menahan perutku yang sudah membuncit 7 bulan agar tidak tergencet saat membantu Mas Bayu menutup paksa koper itu. Ini adalah koper pinjaman dari Pak RT, koper legendaris yang katanya sudah pernah keliling tanah suci. Tapi sekarang nasibnya harus turun kasta menemani suamiku jadi TKI di Malaysia. Lucu memang, koper ini terlihat lebih siap berangkat daripada aku yang harus melepasnya. Mas Bayu masih sibuk mematut diri di depan cermin lemari yang retak 1000, menyisir rambutnya dengan minyak rambut super wangi yang baunya bisa tercium sampai kelurahan sebelah. Lelaki itu tampak begitu bersemangat. Berbeda 180 derajat denganku yang sejak semalam cuma bisa menatap langit-langit kamar sambil elus-elus perut. Bayangkan saja, di saat bayi kami, si jagoan kecil yang nendang-nendang terus ini, akan lahir 2 bulan lagi, bapaknya malah mau merantau ke negeri orang. Alasannya klasik, demi masa depan, demi susu anak, dan demi membungkam mulut tetangga yang sering nyinyir kalau motor kami suaranya lebih keras daripada tenaga larinya. Mas Bayu bilang dia dapat tawaran kerja di kilang minyak. Gajinya besar, cukup buat beli rumah gedongan dalam setahun. Siapa yang tidak tergiur? Istri mana yang tidak mau hidup enak? Tapi entah kenapa, hati kecilku rasanya seperti dicubit-cubit, perih tapi tidak berdarah. Wajah Mas Bayu terlihat berseri-seri saat ia memamerkan kemeja kotak-kotak barunya yang ia beli di pasar malam minggu lalu. Dia berputar 2 kali di depanku. Persis peragawan yang salah panggung. Katanya biar nanti pas sampai di bandara Malaysia, dia tidak dikira orang susah. Padahal, uang saku di dompetnya saja hasil gadai kalung emas terakhirku. Satu-satunya harta warisan ibu yang kupunya. Aku cuma bisa tersenyum kecut. Antara kasihan melihat tingkahnya yang sok keren dan sedih memikirkan leherku yang kini kosong melompong tanpa perhiasan. Tapi ya sudahlah, namanya juga berbakti pada suami. Kadang logika harus mengalah demi doa restu. Hari itu, matahari bersinar terik sekali, seakan ikut memanaskan suasana hatiku yang sedang gundah gulana. Tetangga-tetangga mulai berdatangan, bukan untuk membantu angkat barang, tapi lebih banyak untuk setor muka dan titip pesan. Ada Bu Tejo yang pesannya panjang lebar minta dibelikan coklat kalau Mas Bayu pulang nanti. Padahal berangkat saja belum tentu selamat sampai tujuan. Ada juga Pak Udin yang sibuk menasihati soal jangan lupa sholat. Tapi matanya melirik terus ke arah koper. Mungkin takut koper pinjamannya lecet. Mas Bayu melayani mereka dengan senyum lebar. Seolah dia adalah selebriti yang mau tur konser dunia, bukan buruh kasar yang mau mengadu nasib. Mobil sewaan yang akan mengantar kami ke bandara akhirnya datang juga. Sebuah mobil kijang tua yang batuk-batuk setiap kali mesinnya dinyalakan. Sopirnya, Kang Asep, sudah siap dengan kacamata hitamnya meski kaca mobilnya gelap gulita. Aku duduk di kursi tengah, terjepit di antara tas bekal berisi lontong sayur dan kardus mie instan yang dipaksa Mas Bayu untuk dibawa. Katanya, lidahnya tidak cocok masakan luar negeri. Padahal aku curiga dia cuma takut harga makanan di sana mahal. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Mas Bayu tidak henti-hentinya bercerita tentang angan-angannya. Dia mau beli motor sport, mau renovasi rumah biar lantainya keramik marmer, sampai mau belikan aku baju gamis yang ada payet-payet mewahnya. Aku hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk, membiarkan dia hanyut dalam mimpi indahnya. Tanganku tak henti mengelus perut, mencoba menenangkan Raka, nama yang sudah kusiapkan untuk anak kami, yang sepertinya gelisah merasakan detak jantung ibunya yang tidak karuan. Raka bergerak lincah sekali di dalam sana. Mungkin dia protes kenapa bapaknya harus pergi di saat dia butuh didengarkan detak jantungnya. Atau mungkin, dia punya firasat yang sama denganku. Firasat buruk yang sejak tadi pagi membuat sarapanku terasa seperti menelan batu kerikil. Tapi aku tepis jauh-jauh pikiran itu.
Tidak baik suzon sama suami sendiri yang sedang berjuang. Begitu kata orang-orang tua. Suasana di dalam mobil terasa sesak. Bukan hanya karena AC-nya mati dan diganti angin jendela, tapi karena beban di dadaku makin berat setiap kilometer yang kami lewati. Mas Bayu sesekali menggenggam tanganku, tapi matanya tidak menatapku. Dia lebih sibuk melihat jalanan, melihat gedung-gedung tinggi yang kami lewati, seolah dunia di luar sana jauh lebih menarik daripada istri bunting yang duduk di sebelahnya. Genggaman tangannya terasa dingin dan berkeringat. Mungkin dia gugup, atau mungkin dia menyembunyikan sesuatu. Lagi-lagi pikiranku melantur. Mungkin dia cuma takut naik pesawat. Maklum ini pengalaman pertamanya terbang. Biasanya cuma naik angkot atau ojek pangkalan. Sesampainya di bandara, keriuhan orang-orang dengan koper mereka membuat kepalaku sedikit pening. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah-wajah sibuk. Ada yang menangis perpisahan, ada yang tertawa liburan. Kami menurunkan barang-barang dengan bantuan Kang Asep yang sepertinya sudah tidak sabar ingin segera pulang karena takut terjebak macet. Mas Bayu merapikan kerah bajunya lagi, memastikan rambut klimisnya tetap paripurna meski kena angin. Dia memelukku sebentar. Pelukan yang terasa kaku dan terburu-buru. Bau minyak wangi itu menusuk hidungku, bercampur dengan bau keringat dan bau asap knalpot yang menempel di jaketnya. Air mataku yang sejak tadi kutahan di pelupuk mata akhirnya jatuh juga. Satu tetes, lalu disusul tetes-tetes lainnya yang tak mau kalah. Aku menangis bukan karena cengeng, tapi karena rasa takut yang mendadak besar sekali. Bagaimana kalau dia tidak betah? Bagaimana kalau dia sakit di sana? Bagaimana kalau aku melahirkan tengah malam dan tidak ada siapa-siapa? Mas Bayu menghapus air mataku dengan jempolnya yang kasar. Dia tersenyum, senyum yang biasanya bisa meluluhkan hatiku, tapi kali ini terasa hambar. Dia bilang aku tidak boleh menangis. Nanti rezekinya seret. Pamali katanya melepas orang pergi dengan air mata. Harusnya dengan doa dan senyuman lebar biar langkahnya ringan. Janji-janji manis kembali ia obral di detik-detik terakhir sebelum masuk pintu keberangkatan. Dia berjanji akan menelepon setiap hari, akan kirim uang setiap bulan, dan akan pulang tepat saat anak kami lahir. Dia bahkan bersumpah demi langit dan bumi kalau dia di sana cuma buat kerja, tidak akan macam-macam, apalagi melirik perempuan lain. Katanya, perempuan Malaysia tidak ada yang semanis aku. Gombalan basi yang anehnya saat itu masih mempan membuatku sedikit tersenyum. Aku rapikan kerah jaketnya, memberinya bekal doa dan restu tulus dari seorang istri yang bodohnya minta ampun karena terlalu percaya. Langkah kakinya menjauh, menyeret koper merah marun itu memasuki kerumunan orang. Aku menunggu dia menoleh, berharap ada satu tatapan terakhir yang menyiratkan rasa berat hati meninggalkan istri hamil tua. Sekali saja, menolehlah Mas. Tapi harapan tinggal harapan. Punggung tegap itu terus berjalan lurus, tanpa ragu, tanpa menoleh sedikitpun. Dia hilang di balik pintu kaca otomatis yang tertutup pelan, memisahkan duniaku dan dunianya. Saat itu, ada bagian dari hatiku yang ikut terbawa pergi bersamanya, meninggalkan lubang menganga yang perihnya minta ampun. Aku berdiri mematung di sana cukup lama, sampai ditegur satpam karena menghalangi jalan orang lewat. Perjalanan pulang terasa jauh lebih menyiksa daripada saat berangkat. Mobil kijang tua itu kini terasa kosong melompong. Sepi sekali meski suara mesinnya masih ribut seperti biasa. Aku duduk sendirian di belakang, memeluk tas tangan Mas Bayu yang tertinggal. Tas kecil berisi jaket lamanya yang baunya khas dia. Raka di dalam perut kembali menendang. Kali ini lebih pelan, seolah ikut merasakan kesepian ibunya. Aku bicara sendiri pada perutku. Membisikkan kata-kata penghiburan bahwa bapak pergi buat cari uang, buat beli mainan Raka, buat kita hidup enak. Padahal dalam hati, aku sendiri ragu apakah kebahagiaan itu benar-benar akan datang atau cuma fata morgana. Sampai di rumah, kesunyian menyambutku dengan tangan terbuka. Rumah kontrakan kecil kami terasa asing tanpa suara televisi yang biasa Mas Bayu tonton dengan volume maksimal. Tidak ada lagi handuk basah yang tergeletak sembarangan di kasur. Tidak ada lagi puntung rokok di asbak teras. Aneh, hal-hal jorok yang biasanya bikin aku ngomel panjang pendek, sekarang justru jadi hal yang paling aku rindukan. Aku duduk di tepi ranjang, melihat lemari pakaian yang kini setengah kosong.
Baju-baju Mas Bayu yang tersisa hanyalah kaos-kaos partai yang sudah bolong dan celana kolor yang karetnya sudah melar. Sisanya, yang bagus-bagus, sudah ia bawa semua demi gengsi di negeri seberang. Malam pertama tanpa suami adalah ujian terberat bagi mental seorang ibu hamil. Suara angin yang menggoyangkan seng atap rumah terdengar seperti monster yang mau masuk. Biasanya, kalau ada suara aneh sedikit saja, aku tinggal sikut lengan Mas Bayu dan dia akan bangun dengan wajah bantalnya untuk mengecek. Sekarang, aku harus berani sendiri. Aku nyalakan semua lampu, membiarkan tagihan listrik membengkak sedikit demi rasa aman. Aku tidur meringkuk memeluk guling, mencoba memejamkan mata meski pikiran melayang-layang membayangkan Mas Bayu sedang apa. Apakah dia sudah sampai? Apakah dia sudah makan? Atau jangan-jangan dia sedang sibuk menyisir rambutnya lagi di bandara sana? Dering telepon yang kutunggu-tunggu tak kunjung datang malam itu. Aku bolak-balik mengecek layar ponsel jadulku, memastikan sinyalnya penuh, memastikan baterainya tidak habis. Mungkin dia lelah, pikirku menghibur diri. Mungkin di sana susah sinyal, atau dia langsung disuruh kerja rodi sama majikannya. Berbagai alasan ku cari untuk menutupi kekecewaan. Padahal jauh di lubuk hati, ada suara kecil yang berbisik jahat. Jangan-jangan dia lupa. Tapi cepat-cepat ku tepis. Tidak mungkin dia lupa. Baru juga pisah beberapa jam. Masa ia ingatan suamiku sependek itu? Ikan mas koki saja ingatannya 3 detik. Masa manusia kalah sama ikan? Hari-hari berikutnya berjalan lambat seperti siput yang sedang sakit pinggang. Aku menjalani rutinitas sebagai ibu hamil sendirian. Pergi ke pasar sendirian, membawa belanjaan berat sambil ngos-ngosan. Masak sendirian, makan sendirian, lalu muntah-muntah sendirian karena mual hamil tua yang tiba-tiba datang lagi. Tetangga-tetangga mulai bertanya dengan nada yang menyebalkan. Mana suaminya? Mbak Saras? Kok enggak pernah kelihatan? Pertanyaan basa-basi yang sebenarnya cuma mau memancing gosip. Aku jawab sekenanya dengan senyum palsu paling manis yang kubisa. Bilang kalau suami sedang dinas negara, biar terdengar keren sedikit. Padahal dinas apanya? Kabar saja masih simpang siur. Seminggu kemudian, akhirnya ada panggilan telepon masuk dari nomor asing dengan kode negara Malaysia. Jantungku rasanya mau copot saking senangnya. Tanganku gemetar saat menekan tombol hijau. Suara Mas Bayu terdengar di seberang sana, renyah dan ceria. Berbeda sekali dengan suaraku yang tercekat menahan tangis rindu. Dia cerita panjang lebar soal Kuala Lumpur yang megah, soal makanannya yang enak tapi aneh namanya, dan soal teman-teman barunya yang katanya asyik. Dia tidak bertanya kabar Raka di perut. Dia tidak bertanya apakah beras di rumah masih ada. Dia cuma sibuk pamer kehidupan barunya. Aku mendengarkan dengan sabar, menelan semua kekecewaan itu bulat-bulat. Yang penting dia sehat. Pikirku naif. Yang penting dia kerja. Saat aku tanya kapan kirim uang, suaranya berubah sedikit ragu. Nanti ya, Dek. Ini baru mulai kerja. Belum gajian. Sabar dulu. Kan ada tabungan sedikit di bawah kasur. Tabungan apa? Uang di bawah kasur itu cuma recehan sisa belanja bulan lalu. Buat beli garam saja pas-pasan. Tapi aku tidak mau merusak suasana. Aku iakan saja semua omongannya. Seperti kerbau dicocok hidung. Bodoh memang, tapi itulah cinta. Atau mungkin lebih tepatnya, itulah ketakutan kehilangan tulang punggung keluarga. Panggilan itu ditutup dengan janji manis jilid 2. Dia bilang bulan depan pasti kirim banyak. Bisa buat beli perlengkapan bayi yang paling mahal. Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Senang karena sudah dengar suaranya. Tapi sedih karena rasanya dia semakin jauh. Bukan jauh jaraknya, tapi jauh rasanya. Ada yang berubah dari nada bicaranya. Ada yang hilang dari perhatiannya. Tapi aku, Saras, wanita yang dibesarkan untuk jadi istri penurut, memilih untuk buta dan tuli sementara waktu. Aku kembali mengelus perutku yang makin besar, mengajak ngobrol Raka yang setia menemani. Waktu merangkak menuju bulan ke-8 kehamilan. Perutku makin berat. Kakiku mulai bengkak seperti talas Bogor. Berjalan saja susah. Apalagi harus menimba air sumur karena pompa air rusak dan aku tidak punya uang buat panggil tukang.
Aku kerjakan semuanya sendiri pelan-pelan. Tetangga kadang ada yang iba dan membantu. Tapi lebih banyak yang cuma menonton dari balik jendela sambil berbisik-bisik. Mungkin di mata mereka, aku adalah tontonan drama kehidupan gratis yang seru untuk diikuti. Lihat tuh si Saras, ditinggal lakinya, hidupnya susah amat. Mungkin begitu pikir mereka. Biarlah, biarkan mereka bicara sampai mulutnya berbusa. Aku punya anak yang harus kujaga. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras sambil memijat kaki yang bengkak, Pak Pos datang membawa surat. Bukan surat dari Mas Bayu. Zaman sekarang mana ada orang kirim surat. Semua pakai pesan singkat. Ini surat tagihan listrik yang sudah menunggak 2 bulan. Warnanya merah menyala, seolah meneriakkan peringatan bahaya. Uang simpanan sudah benar-benar habis tak bersisa. Aku mencoba menghubungi Mas Bayu lagi, mengirim pesan singkat minta dikirimi barang sedikit saja uang. Centang 2, tapi tidak dibaca. Ditelepon, tidak diangkat. Hatiku mulai gelisah. Panik merayap naik ke tenggorokan. Malam itu aku sholat tahajud sambil menangis sesenggukan. Mengadu pada Tuhan, satu-satunya zat yang tidak akan memblokir nomor teleponku. Aku minta dikuatkan. Minta dilancarkan rezekinya Mas Bayu biar ingat sama anak istrinya. Lucu ya, di saat dia mengabaikanku, aku masih saja mendoakan dia. Namanya juga istri solehah, atau mungkin istri yang belum sadar kalau sedang dibodohi. Aku belum tahu saja, kalau di saat aku menangis di atas sajadah lusuh ini, di seberang lautan sana, suamiku sedang tertawa lebar menikmati makan malam mewah yang bukan dibayar pakai uangnya sendiri. Kehamilan masuk bulan ke-9, dan tanda-tanda itu mulai muncul. Bukan tanda melahirkan, tapi tanda pengkhianatan. Firasat seorang istri itu tajamnya ngalahin silet baru, menembus batas negara dan samudra. Perasaan tidak enak makin sering datang. Mimpi buruk soal Mas Bayu yang pergi dikejar anjing sering mampir dalam tidurku. Tetangga mulai ada yang nyeletuk. Mbak, suaminya kok nggak pernah pulang nengok? Padahal si Bambang tetangga sebelah yang kerja di Malaysia juga, sebulan sekali pulang loh. Kata-kata itu seperti jarum yang ditusuk pelan-pelan ke ulu hati. Sakit, tapi tidak berdarah. Aku mulai menjual barang-barang di rumah satu persatu. Mulai dari blender kado pernikahan, kipas angin, sampai rich cooker. Aku masak nasi pakai dandang lagi. Kembali ke zaman purba demi bertahan hidup. Yang penting ada uang pegangan buat lahiran nanti. Bidan desa sudah mewanti-wanti agar aku siap dana darurat. Aku tidak mau menyusahkan orang tua di kampung yang juga hidup pas-pasan. Ini pilihanku menikahi Mas Bayu. Jadi susahnya pun harus kutebak sendiri. Harga diri kadang memang bikin perut lapar. Tapi aku tidak punya pilihan lain selain menegakkan kepala. Dan begitulah bulan-bulan awal kepergian Mas Bayu kulewati. Penuh dengan penantian bodoh dan harapan kosong. Koper merah marun itu sudah pergi jauh, membawa serta separuh jiwaku dan seluruh akal sehat suamiku. Aku masih belum tahu badai besar apa yang sedang menunggu di depan sana. Yang ku tahu saat itu hanyalah, aku harus kuat buat Raka. Karena kalau aku roboh, siapa yang akan menopang nyawa kecil ini? Di rumah kontrakan yang mulai kosong melompong inilah, babak pertama penderitaanku dimulai. Tanpa tepuk tangan, tanpa penonton yang mendukung, hanya ada aku, perut besar, dan sepi yang makin nyaring bunyinya. Bulan ke-9 adalah neraka sesungguhnya bagi seorang wanita hamil yang kesepian. Perutku sudah sebesar semangka, gerak sedikit sakit, tidur miring kiri salah, miring kanan makin parah. Di saat-saat paling krusial seperti ini, yang seharusnya suamiku ada di sampingku, ia justru memilih menghilang total seperti ditelan bumi. Panggilan telepon dari Mas Bayu terhenti sejak 2 minggu lalu. Seolah-olah paket komunikasi gratisnya sudah habis dan dia tidak punya pulsa buat mengisi ulang. Pesan singkat yang kukirim, berisi rentetan pertanyaan dan permohonan, hanya dibalas oleh 2 tanda centang biru yang dingin, tanpa ada balasan satu kata pun. Rasanya seperti dikutuk oleh fitur komunikasi modern. Centang biru itu adalah penghinaan paling nyata. Aku mencoba menenangkan diri dengan logika. Mungkin Mas Bayu sibuk sekali di kilang minyak itu. Kata orang, kerja di sana jadwalnya padat, tidak kenal hari libur. Mungkin dia sedang di tengah laut.
Tempat sinyal bahkan lebih mahal daripada harga minyak mentah itu sendiri. Begitu terus aku merangkai alasan, berusaha menutupi fakta bahwa di tengah kegelisahan terbesarku, suamiku memilih diam. Hingga satu malam, aku sudah tidak tahan lagi. Aku telepon lagi nomornya, berkali-kali, sampai tanganku pegal. Nada sambung berdering, bukan suara Mas Bayu yang kudengar, tapi suara operator yang memberitahu bahwa nomor yang kutuju sudah tidak aktif. Jantungku mencelos, bukan karena teleponnya mati, tapi karena firasat buruk itu kembali lagi, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, air mataku tumpah ruah. Bukan hanya karena lelah fisik mengurus diri sendiri, tapi karena aku merasa benar-benar ditinggalkan. Aku memeluk Rich cooker bekas yang masih tersisa, benda terakhir yang belum sempat kujual. Aku menangis sampai sakit kepala, sampai Raka di perut ikut-ikutan menendang dengan brutal, seolah dia juga protes pada bapaknya yang ingkar janji. Aku bersumpah saat itu, kalau sampai Mas Bayu kenapa-kenapa, aku tidak akan pernah memaafkannya karena sudah membuatku menderita di saat rentan begini. Tapi aku juga berdoa, semoga ia baik-baik saja dan segera kembali, membawa uang banyak seperti yang ia janjikan. Keadaan ekonomi memaksaku untuk mencari penghasilan tambahan. Mau tidak mau, aku harus bekerja keras meski perutku sudah menghalangi pandangan kakiku. Aku mulai menerima jahitan kecil-kecilan dari tetangga, menjahitkan sarung bantal atau memperbaiki baju bolong. Aku duduk di depan mesin jahit tua milik ibuku, yang bunyinya sudah seperti traktor. Aku menjahit sambil sesekali berhenti karena punggungku sakit tak tertahankan. Uang dari menjahit memang tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan kangkung, asalkan tidak usah memikirkan biaya listrik dan air. Saat sedang asyik menjahit sarung bantal bergambar bunga mawar, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. Di depan pintu berdiri sosok lelaki yang sangat kukenal. Namanya Jamal, tetangga lama kami yang juga merantau ke Malaysia, tapi setahun lalu dideportasi karena overstay dan berkelahi. Wajahnya terlihat lusuh, seperti habis menempuh perjalanan jauh, dan tatapannya penuh iba saat melihat perutku. Ia membawa bungkusan plastik berisi martabak manis yang wanginya langsung membuat perutku keroncongan. Aku mempersilakan Jamal masuk. Dia duduk dengan canggung, memainkan ujung bajunya. Kami berbasa-basi sebentar soal martabak dan soal Raka yang sebentar lagi lahir. Tapi aku tahu, kedatangan Jamal bukan cuma untuk bertamu atau berbagi martabak. Ada hal serius yang ingin ia sampaikan. Rasa gugupku makin menjadi saat Jamal menghela napas panjang, lalu menatapku dengan mata yang redup. "Saras," katanya, suaranya pelan sekali, hampir berbisik. "Aku minta maaf sebelumnya kalau kabar ini akan menyakitkan hatimu." Tubuhku langsung tegang. Jantungku berdebar tak karuan, berirama seperti genderang mau perang. Aku memaksakan diri tersenyum. "Ada apa, Mal?" "Santai saja. Mas Bayu sehat-sehat saja, kan? Dia di kilang minyak mana sekarang?" Aku masih berusaha mempertahankan benteng kepercayaanku pada Mas Bayu, meski benteng itu sudah keropos digerogoti waktu dan kebohongan. Jamal menggeleng pelan. Wajahnya makin muram. Ia mengeluarkan sebungkus rokok, meminta izin untuk merokok, lalu menyalakan korek. Asap rokok itu mengepul, seolah menciptakan tabir yang memisahkan aku dari kenyataan. "Aku ketemu Bayu waktu aku lagi kerja serabutan di kawasan Sentul, Kuala Lumpur," kata Jamal memulai ceritanya. Dia tidak kerja di kilang minyak, Saras. Dia sopir pribadi. Sopir pribadi untuk orang kaya. Hatiku mulai terasa nyeri. Tapi aku masih berusaha berpikir positif. "Oh, mungkin dia ganti pekerjaan, Mal. Sopir pribadi gajinya kan lumayan juga." Jamal menggeleng lagi. Kali ini lebih tegas. "Bukan itu masalahnya, Saras. Wanita yang dia antar jemput itu, namanya Puan Sri. Dia pengusaha catering besar di Selangor. Aku lihat sendiri, Bayu tinggal di rumahnya. Rumah besar, bukan di asrama TKI." Ia berhenti sejenak, menatapku lurus, seolah meminta izin sebelum menghancurkan hidupku. "Dan Puan Sri itu, dia sudah jadi istrinya Bayu. Mereka nikah siri di sana, setahun yang lalu." Duar.
Rasanya seperti ada petir menyambar tepat di atas kepalaku, tapi tanpa suara. Dunia di sekelilingku mendadak hening. Aku tidak bisa mendengar suara napas sendiri. Kalimat itu, sudah jadi istrinya Bayu, berputar-putar di telingaku seperti kaset rusak. Aku menatap Jamal dengan pandangan kosong, mencoba mencerna informasi yang sungguh di luar batas nalar. 1 tahun yang lalu? Berarti Mas Bayu sudah berkhianat sebelum dia pamit resmi ke Malaysia. Sebelum janji-janji manis itu diobral di bandara. Jamal menyerahkan secari kertas lusuh. Ini alamat rumah mereka. Dan ini nomor telepon Bayu yang baru. Aku dapat dari teman kerjanya. Aku minta maaf Saras. Aku tidak tega melihatmu di sini sendirian sambil hamil besar. Sementara dia di sana hidup enak. Aku mengambil kertas itu. Tapi aku tidak bisa merasakan sentuhannya. Tanganku terasa mati rasa. Aku hanya bisa mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih kepada Jamal, meski aku tahu terima kasihku ini hampa. Setelah Jamal pergi, aku terduduk di lantai, membiarkan tubuhku yang berat ini ambruk. Air mata yang tadi tertahan, kini keluar tanpa suara, mengalir deras membasahi pipi. Ternyata, centang biru di ponselku bukan karena Mas Bayu sibuk atau tidak ada sinyal. Centang biru itu karena dia sedang sibuk memulai hidup baru, dengan wanita baru, dan melupakan keberadaanku serta Raka. Aku memeluk lututku, menangis sesenggukan. Rasa sakitnya melebihi sakit pinggang hamil tua. Ini adalah luka pengkhianatan yang paling dalam. Aku tidak tahu harus marah kepada siapa. Kepada Mas Bayu yang tega berbohong? Kepada Puan Sri yang merebut suamiku? Atau kepada diriku sendiri yang begitu bodoh dan naif? Semua pertanyaan itu menari-nari di kepala, tanpa jawaban yang jelas. Dengan sisa tenaga, aku merangkak ke tempat tidur. Aku ambil ponsel. Tanganku gemetar hebat saat mengetik nomor telepon baru Mas Bayu. Hanya sekali dering. Suara wanita asing, dengan logat Melayu yang kental, langsung menyambut. Halo. Siapa di sana? Suaranya terdengar angkuh dan dingin. Saya Saras. Istrinya Bayu. Tolong panggilkan Mas Bayu, saya mau bicara. Jawabku, suaraku bergetar tak karuan. Hening sejenak. Lalu, wanita itu tertawa kecil, tawa yang menusuk telinga. Oh, you rupanya. Aku sudah tahu siapa you. Jangan buang masa you lagi. Bayu sudah tak kenal you. Apa maksudmu? Aku istrinya. Aku sedang hamil anaknya. Teriakku. Air mata kembali membanjiri wajah. Hamil? Anak? Itu urusan Yulah. Bayu di sini senang, bahagia. Tak mahu dengar cerita susah Yu itu. Bayu mahu hidup baru yang senang. Jangan ganggu kami lagi. Ya, kalau Yu mahu anak Yu ada bapak. Cari bapak baru saja. Jangan ganggu suami orang. Katanya dengan nada mencemooh. Lalu telepon ditutup tiba-tiba. Aku menatap ponselku yang sudah mati. Terpaku. Lidahku keluh. Aku bahkan tidak sempat bicara sepatah kata pun dengan Mas Bayu. Dia memilih wanita itu untuk menjawab panggilanku. Dia memilih orang lain untuk memberitahuku bahwa aku sudah dibuang. Penghinaan ini terlalu kejam. Bukan hanya ditinggalkan, tapi juga dibungkam dan dicampakkan seperti sampah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berguling-guling di kasur, mencoba mencari posisi nyaman, tapi tidak ada posisi nyaman lagi di dunia ini. Aku terus menatap langit-langit, mencoba mencerna semua rasa sakit dan kecewa. Aku tidak punya lagi air mata untuk ditumpahkan. Yang tersisa hanyalah amarah yang membara dan tekad yang mengeras. Aku sentuh perutku yang membuncit. Raka, kita sekarang cuma berdua. Papa kita sudah memilih jalannya sendiri, memilih hidup mewah dengan kebohongan. Sekarang, giliranku memilih. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan merengek. Aku akan bangkit. Aku akan pastikan, saat dia kembali nanti, dia akan melihat siapa wanita yang sudah dia buang demi harta. Aku tidak butuh dia. Aku hanya butuh diriku sendiri. Di tengah kesunyian malam yang mencekam itu, suara alarm jam waker yang tiba-tiba berbunyi kencang membuatku kaget setengah mati. Ah, sialan, ini jam 2 pagi, dan aku lupa mematikan alarm subuh Mas Bayu.
Aku merangkak, mematikan alarm itu dengan gerakan kesal. Dan saat itulah aku melihatnya. Di bawah tumpukan bantal Mas Bayu, terselip sebuah dompet kecil. Dompet yang sering ia pakai untuk menyimpan kartu-kartu penting. Dengan tangan gemetar, aku buka dompet itu. Kosong, tidak ada uang. Hanya ada beberapa kartu identitas dan selembar kertas lusuh. Kertas itu ternyata adalah surat keterangan cuti. Cuti tahunan yang diambil Mas Bayu, bukan surat tugas dinas luar kota. Air mataku kembali menetes. Bukan air mata sedih, tapi air mata marah. Mas Bayu memang pembohong ulung. Dia berbohong tentang pekerjaan, berbohong tentang statusnya, dan berbohong tentang alasan kepergiannya. Dasar lelaki busuk, bisikku lirih. Aku remas surat cuti itu sampai hancur. Mulai hari ini, tidak ada lagi Mas Bayu dalam hidupku. Yang ada hanyalah Saras dan Raka, jagoan kecil yang akan lahir sebentar lagi. Aku harus kuat, demi nyawa kecil yang sebentar lagi akan kulihat wajahnya. Pukul 3 pagi, saat dunia masih terlelap dalam dinginnya malam, perutku mendadak terasa sakit luar biasa, seperti ada cakar tajam yang merobek dari dalam. Kontraksi itu datang tanpa permisi, membuatku menjerit tertahan di dalam kamar yang gelap. Aku tahu, Raka sudah tidak sabar ingin melihat dunia. Tiba-tiba, semua rasa sakit hati, pengkhianatan, dan kemarahan pada Bayu lenyap ditelan rasa sakit fisik yang hebat. Yang ada di pikiranku saat itu hanyalah Raka harus selamat. Aku harus kuat. Aku merangkak ke samping ranjang, meraih ponsel jadulku, mencoba mencari nomor Kang Asep, sopir Kijang yang dulu mengantar Bayu. Tanganku gemetar. Pandanganku kabur karena menahan nyeri. Aku coba telepon, tapi Kang Asep tidak mengangkat. Panik. Aku coba lagi. Kali ini nomor Bu Tejo, tetangga yang paling hobi nyinyir. Syukurlah, setelah deringan ketiga, suara Bu Tejo yang serak khas bangun tidur menyahut. Halo, Cah? Ada apa malam-malam begini? Bu, tolong. Saya mau lahiran, kataku. Suaraku tercekat di tenggorokan. Setelah mendengar kata lahiran, Bu Tejo langsung menjerit kaget. Sepertinya ia baru sadar bahwa drama tetangga yang ia tonton sudah sampai pada klimaksnya. Tak sampai 5 menit, Bu Tejo sudah berdiri di depan pintu kamarku. Wajahnya panik luar biasa. Ia tidak lagi peduli dengan keriput di wajahnya atau rambutnya yang acak-acakan. Ia langsung membantuku. Dengan sigap, Bu Tejo membantu membawaku ke motor suaminya yang sudah disiapkan. Perjalanan menuju klinik bidan desa terasa seperti perjalanan terjauh dan tersulit yang pernah kulalui. Di atas boncengan motor tua yang berisik, aku merintih menahan rasa sakit. Aku terus memeluk perutku, membisikkan kata-kata penyemangat pada Raka. Di saat genting seperti ini, tidak ada tangan suami yang menggenggamku. Yang ada hanya punggung Pak Tejo yang berbau minyak angin dan suara panik Bu Tejo yang terus membaca doa-doa yang tidak jelas ujung pangkalnya. Setibanya di klinik, aku langsung dilarikan ke ruang bersalin. Bidan Ratna, wanita paruh baya yang sudah seperti ibuku sendiri, menyambutku dengan tatapan lembut tapi tegas. Kontraksi datang makin cepat, makin kuat. Aku memejamkan mata, memeluk bantal yang diberikan perawat, dan menggigit bibir sekuat tenaga agar tidak berteriak. Dalam hati, aku terus merapal nama Raka. Aku tidak akan membiarkan anakku lahir dengan tangisan kesedihan ibunya. Aku harus melahirkan dia dengan kekuatan. Setelah perjuangan panjang dan air mata bercampur peluh, tangisan pertama Raka memecah keheningan klinik. Suara kecilnya yang melengking tajam itu seperti merobek semua luka lama dan menggantinya dengan keajaiban baru. Rasa sakit tiba-tiba lenyap, digantikan perasaan lega dan bahagia yang tak terkira. Bidan Ratna meletakkan bayi mungil yang masih merah itu di dadaku. Hangat, kecil, dan begitu sempurna. Aku menatap wajah Raka lama sekali. Matanya yang baru terbuka tampak begitu polos. Tidak tahu apa-apa soal kebohongan, pengkhianatan, atau janji-janji yang diumbar di bandara. Saat itu juga, air mata syukurku tumpah. Bukan karena Bayu, tapi karena keajaiban ini. Aku mengecup kening Raka, membisikkan namanya pelan. Selamat datang, jagoan mama.
Hari-hari pertama menjadi ibu tunggal terasa luar biasa berat. Aku pulang ke rumah kontrakan tanpa sambutan, tanpa ucapan selamat. Hanya ada kesunyian yang sama seperti saat Bayu pergi. Bu Tejo memang membantu menyiapkan bubur dan menemani sebentar. Tapi ia juga harus kembali pada urusan rumah tangganya. Jadi, semua ku coba lakukan sendiri. Menyusui, mengganti popok, menenangkan tangis Raka di tengah malam. Bukan hanya lelah fisik, tapi juga tekanan batin. Bayu tidak menghubungi sama sekali. Tidak ada pesan selamat. Tidak ada kiriman uang sepeser pun. Dia benar-benar lupa. Dia telah menghapus kami dari daftar hidupnya. Dalam kelelahan, kadang aku menangis sambil memeluk Raka, meratapi nasib. Tapi begitu melihat mata Raka yang bening, semangatku kembali menyala. Aku tidak boleh lemah. Bayu hanya membuatku jatuh, tapi Raka yang membuatku bangkit. 40 hari masa nifasku kulewati dengan menjual sisa-sisa harta benda. Terakhir, aku menjual mesin jahit tua warisan ibu demi membeli susu formula untuk Raka. Kini, rumah ini benar-benar kosong, hanya menyisakan ranjang reot dan sebuah meja kecil. Aku merasa tidak berguna. Aku merasa gagal. Aku hanya bisa menangis di depan kompor saat mencoba memasak nasi dengan sisa beras di kaleng. Saat sedang putus asa, pikiranku kembali pada perkataan angkuh wanita di seberang telepon itu. Kalau you mahu anak you ada bapak, cari bapak baru saja. Kata-kata itu begitu menghina, seolah aku adalah sampah yang bisa dibuang begitu saja. Tapi dari penghinaan itulah, sebuah tekad baru yang dingin mulai terbentuk di dadaku. Aku tidak akan mencari bapak baru. Aku akan menjadi bapak dan mama sekaligus untuk Raka. Dan aku akan buktikan pada si pembohong itu, bahwa wanita yang ia buang ini bisa berdiri jauh lebih tinggi darinya. Pada hari ke-45 setelah melahirkan, saat Raka sedang tidur pulas, aku membuka toples keripik singkong sisa persediaan lebaran. Keripik singkong itu sudah agak melempem, tapi aroma rempah-rempahnya masih kuat. Aku teringat resep sambal ikan ROA warisan mendiang nenekku, yang selalu membuat orang ketagihan. Dulu, Bayu sering memuji sambalku, katanya bisa buat dia lupa sama nasi di piring. Ide itu muncul begitu saja, seperti lampu bohlam yang menyala di kegelapan. Aku tidak punya modal. Modal yang kupunya hanyalah sisa minyak goreng di botol, cabai rawit sisa di kulkas, dan sedikit rempah-rempah yang untungnya masih tersimpan rapi. Aku pinjam wajan besar milik Bu Tejo, beralasan mau membuat nasi uduk. Aku mulai bekerja, dengan Raka yang kuletakkan di keranjang bambu di samping kompor. Aroma sambal yang menggugah selera langsung memenuhi rumah. Aku membuat sekitar 5 botol kecil sambal ikan ROA, dengan sedikit bahan seadanya. Sore harinya, aku memberanikan diri membawa Raka, yang sudah kubungkus dengan kain gendongan, dan 5 botol sambal itu. Aku berjalan pelan, menjajakan sambal itu dari rumah ke rumah. Awalnya, aku malu sekali. Harga diriku seperti dihantam palu. Tapi begitu melihat wajah Raka yang damai di gendonganku, rasa malu itu menguap. Aku harus melakukannya. Demi dia. Tentu saja, ejekan dan bisikan nyinyir dari tetangga masih terdengar. Wah, si Saras jadi penjual sambal sekarang. Kasihannya, ditinggal suami, harus kerja begini. Begitu kata mereka. Tapi aku tidak peduli. Aku pura-pura tuli, fokus pada setiap pintu yang kubuka. Botol pertama kubeli oleh Bu Tejo yang penasaran. Katanya, sambalnya enak sekali. Botol kedua dan ketiga dibeli oleh pedagang sayur langgananku. Dan botol kelima, dibeli oleh Pak RT yang dulu meminjamkan koper pada Bayu. Pak RT bahkan sempat nyeletuk. Sambal kamu enak, Saras. Pedasnya nendang kayak tendangan Bayu dulu kalau main bola. Semoga rezekimu juga nendang ya. Humornya memang receh, tapi kata-katanya membuatku tersenyum tulus untuk pertama kalinya sejak Raka lahir. Malam itu, aku duduk di kasur, menghitung uang hasil penjualan. Tidak banyak, hanya cukup untuk membeli sekilo beras dan 1 kaleng susu formula kecil. Tapi rasa lelahku hilang, digantikan kepuasan yang luar biasa. Ini bukan uang Bayu, ini uangku sendiri, uang hasil keringatku yang halal. Aku menatap Raka yang tidur pulas,
lalu mengecup keningnya lama. Nak, terima kasih. Kamu adalah rezeki mama yang paling besar, bisikku. Saat itu juga, aku membuang jauh-jauh rasa sedih dan kecewa pada Bayu. Dia hanya masa lalu. Mulai sekarang, hidupku adalah Raka, dan sambal ikan ROA resep nenek. Aku akan jadikan sambal ini jembatan untuk menuju kesuksesan. Aku akan tunjukkan pada Bayu dan wanita angku di Malaysia itu, bahwa wanita yang mereka anggap beban dan sampah ini, adalah wanita yang akan bangkit dan menjadi juragan. Tekadku sudah bulat, sekuat rasa pedas sambal warisan nenekku. Pagi buta, aroma harum cabai rawit yang ditumis dengan bawang merah memenuhi kontrakan kecilku, menjadi wewangian baru yang jauh lebih menjanjikan daripada minyak rambut klimis Bayu. Aku tidak lagi mengandalkan tetangga yang beli karena kasihan. Aku mulai serius meracik sambal ikan ROA dengan resep warisan nenek, menjadikannya senjata utamaku melawan kemiskinan dan pengkhianatan. Aku sadar, mengandalkan penjualan keliling dari pintu ke pintu tidak akan cukup untuk menghidupi Raka yang makin hari makin pintar menghabiskan susu formula. Modal awal ku cari dengan menjual sisa-sisa perabotan yang tidak terlalu penting, seperti panci aluminium yang sudah penyok dan beberapa piring melamin. Aku bertekad, dari modal sekecil ini, aku harus melipat gandakannya. Aku membuat logo sederhana untuk sambalku, gambar kompor dengan asap mengepul dan tulisan tangan yang kubuat sendiri. Dapur Mama Raka, sambal warisan nenek. Aku ingin semua orang tahu bahwa sambal ini ada karena Raka. Masalah terbesar adalah bagaimana menjual lebih banyak tanpa meninggalkan Raka yang masih bayi. Aku tidak mungkin keliling terlalu jauh, apalagi menumpang angkot dengan membawa Raka yang rentan sakit. Solusinya, aku harus menggunakan teknologi, padahal aku ini termasuk generasi yang gaptek parah. Satu-satunya aset digital yang kupunya adalah ponsel jadul yang layarnya sudah retak 1000, sisa hadiah dari Mas Bayu dulu, satu-satunya hal dari dia yang kini masih berguna. Aku memberanikan diri. Aku foto botol-botol sambal yang sudah kumasukkan ke dalam plastik mika dengan pencahayaan seadanya. Lalu, dengan bantuan Marni, keponakan Butejo yang masih SMA dan mengerti soal media sosial, aku membuat akun jualan sederhana di Facebook dan Instagram. Nama akunnya tentu saja, Dapur Mama Raka. Aku memposting foto-foto itu dengan caption yang ditulis Marni, isinya kurang lebih begini. Sambal ikan ROA Homemade, pedasnya nendang, cocok buat lauk akhir bulan. Sederhana, tapi itu adalah toko online pertamaku. Respon awalnya, tentu saja, mengecewakan. Hanya teman-teman lama di Facebook yang memberi jempol, tanpa membeli. Aku sempat putus asa, berpikir mungkin rezeki sambalku memang hanya untuk di sekitaran kompleks saja. Aku kembali mengeluh sambil mengaduk sambal di wajan. Raka, Mama ini harus bagaimana lagi? Followers kok cuma teman-teman SD Mama semua. Namun, Raka adalah jimat keberuntunganku. Suatu sore, saat aku sedang menumbuk cabai, Marni datang dengan wajah sumringah. Ia bilang, ia memposting video pendekku saat sedang memasak sambal di TikTok miliknya. Aplikasi yang dulu kukira hanya tempat orang joget-joget tidak jelas. Video itu menampilkan tanganku yang cekatan mengaduk sambal di wajan, sementara Raka yang tertidur pulas di keranjang bambu terlihat di latar belakang. Marni memberi caption singkat, "Ibu strong banget, guys, bikin sambal sambil jagain baby." Tiba-tiba, keajaiban itu terjadi. Video itu meledak. Keesokan harinya, aku terbangun karena suara notifikasi ponsel yang berbunyi tiada henti, seperti ada pesta kembang api di dalam tas. Pesan masuk membanjiri kotak masuk Facebook dan Instagram. Ratusan komentar memenuhi postingan sambal, dan yang paling membuatku terkejut, ratusan pesan masuk menanyakan cara pemesanan. Netizen Indonesia, yang dulunya kubayangkan isinya cuma tukang nyinyir, ternyata berhati emas. Mereka bukan hanya ingin beli, tapi juga memberikan dukungan dan semangat. "Mbak, semangat ya. Aku pesan 5 botol. Salut buat perjuangannya. Kirim ke Bandung bisa, Mbak." Nangis lihat baby Raka. "Semoga sukses Mbak. Aku pesan 10 botol buat bagi-bagi ke kantor." Aku kewalahan.
Pesanan yang masuk dalam satu malam jauh melebihi kapasitas produksiku yang masih mengandalkan wajan pinjaman. Aku sampai tidak sempat menyentuh nasi, sibuk membalas pesan, mencatat alamat, dan menghitung uang. Raka yang biasanya rewel, hari itu anteng saja tidur di gendonganku, seolah ia mengerti bahwa ibunya sedang berjuang keras. Aku memutuskan untuk mengambil pinjaman kecil dari bidan Ratna, yang dulunya menolongku melahirkan, untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar dan beberapa dus botol kaca baru. Aku tidak lagi membeli ikan ROA dari pasar lokal. Aku langsung pesan dari pengepul di Manado agar harganya lebih murah. Logika berbisnisku yang dulu kutinggalkan, kini kembali tajam karena terdesak kebutuhan. Dalam waktu sebulan, dapur Mama Raka sudah dikenal luas, setidaknya di kalangan ibu-ibu online yang suka mencari makanan pedas. Aku bahkan bisa membeli mesin giling cabai bekas agar tanganku tidak lagi pegal menumbuk, dan yang paling membahagiakan, aku mampu membayar tagihan listrik yang menunggak serta membeli pompa air baru. Rumah kontrakan kecil ini memang masih sederhana, tapi sekarang ia penuh dengan aroma sambal dan tawa Raka. Satu siang, saat sedang sibuk membungkus pesanan, Bu Tejo masuk ke rumahku dengan wajah penasaran. Ia melihat tumpukan botol sambal yang siap kirim, lalu melihat Raka yang sudah bertambah gemuk dan bersih. Bu Tejo, yang dulunya sering nyinyir, kini justru memujiku habis-habisan. "Saras, kamu hebat sekali. Sambalmu enak, anakmu lucu. Kok bisa ya? Suamimu di Malaysia sana pasti bangga, toh?" Aku tersenyum, senyum yang kali ini bukan palsu, tapi senyum yang dingin. "Bangga atau tidak, Bu, sekarang sudah tidak penting. Dia di sana sibuk dengan hidup barunya, dan saya di sini sibuk dengan rezeki yang Tuhan kasih. Rezeki itu memang datangnya tidak selalu dari suami, Bu. Kadang dari cabai dan ikan ROA." Mendengar jawabanku yang cukup menusuk itu, Bu Tejo hanya bisa terdiam dan mengangguk-angguk. Ia tidak tahu bahwa di balik kata-kataku itu ada janji yang kusimpan erat. Kesuksesan ini bukan untuk membanggakan Bayu. Kesuksesan ini adalah untuk membalasnya. Aku memutuskan untuk tidak mencari tahu lagi kabar Bayu. Nomor teleponnya sudah kublokir. Akun media sosialnya sudah kutinggalkan. Dia sudah mati bagiku. Fokusku hanya satu, membesarkan Raka dan membesarkan dapur Mama Raka agar kelak aku bisa membeli rumah impianku. Rumah yang seharusnya ia janjikan. Aku harus buktikan bahwa wanita yang ditinggalkan saat hamil adalah wanita yang paling kuat dan paling mampu meraih mimpinya sendirian. Tawa Raka yang pecah saat aku menggendongnya menuju kotak kardus berisi paket kiriman adalah musik terbaik yang pernah kudengar. Di saat yang sama, aku tahu bahwa koper merah marun yang dibawa Bayu ke Malaysia sudah membawa pergi rezekinya dan menurunkannya di depan pintu rumahku. Koper itu kini sudah berganti wujud menjadi tumpukan botol sambal dapur Mama Raka. 2 tahun berjalan, dan hidupku berputar 180 derajat. Kontrakan kecil yang dulu sepi dan dingin, kini ramai oleh suara wajan berdenting, deru mesin giling cabai, dan tawa cekikikan Raka yang sudah lancar berjalan. Dapur Mama Raka kini bukan lagi bisnis rumahan ecek-ecek. Aku sudah mempekerjakan 3 ibu-ibu tetangga, termasuk Bu Tejo, yang kini berubah fungsi dari nyinyir jadi spesialis packing, untuk membantuku memenuhi pesanan yang membludak dari seluruh Indonesia. Raka tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Dia tidak pernah tahu bahwa ayahnya sudah pergi. Dia tahu bahwa papanya ada di langit dan Mama harus bekerja keras di dapur. Raka selalu ada di dekatku saat aku memasak, mengawasi proses dari keranjang bayi yang kini sudah diganti menjadi playmat di sudut ruangan. Kadang, dia ikut tertawa saat aku sedang pusing menghitung untung rugi, seolah dia adalah manajer keuanganku yang paling jujur. Kehadiran Raka bukan hanya kekuatanku, tapi juga maskot keberuntunganku. Senyumnya adalah marketing terbaik yang kumiliki. Kejadian paling lucu sekaligus menyentuh terjadi saat Raka berusia 3 tahun. Saat itu, aku sedang menerima kunjungan dari seorang distributor besar dari Jakarta yang tertarik memasukkan sambalku ke supermarket modern. Raka yang penasaran, tiba-tiba berjalan mendekat sambil membawa sendok. Tuan distributor yang gagah dan rapi itu kaget, sementara Raka dengan santainya menyendok sambal ikan ROA langsung dari wajan,
Sambal yang level pedasnya bisa membuat naga pun menangis, lalu memasukkannya ke mulut. Wajahnya langsung memerah, matanya berair, tapi ia tidak menangis. Ia hanya terbatuk-batuk, lalu dengan polosnya berkata, "Mama, pedas." Tuan distributor itu tertawa terbahak-bahak, dan tanpa pikir panjang ia langsung menandatangani kontrak denganku. Katanya, kalau anak sekecil itu saja berani makan langsung dari wajan, berarti sambal ini memang asli pedas dan otentik. Berkat kontrak distributor itu, bisnisku melesat. Aku bisa menyewa rumah yang lebih besar. Rumah yang kini berfungsi ganda sebagai tempat tinggalku dan workshop utama. Aku bahkan sudah bisa membeli mobil pick-up bekas untuk mengantar bahan baku dan hasil produksi. Di kaca belakang mobil itu, kutulis besar-besar. Dikemudikan oleh Saras, Mama Raka. Hasil dari sambal ikan ROA. Aku ingin semua orang di kampung tahu bahwa hasil kerja keras wanita yang ditinggalkan itu kini sudah bisa menghasilkan mobil. Namun, rezeki terbesar datang di tahun kelima setelah Bayu pergi. Aku diundang untuk mengikuti pameran UMKM di Jakarta. Dengan nekat dan modal keberanian, aku bawa semua varian sambalku ke sana. Di pameran itu, aku bertemu dengan seorang perwakilan perusahaan eksportir yang mencari produk makanan pedas khas Indonesia untuk pasar Asia Tenggara. Mereka tertarik sekali dengan sambal ikan ROA milikku yang dianggap unik dan memiliki nilai cerita. Tentu saja, aku hanya cerita soal resep nenek dan Raka, bukan soal suamiku yang berkhianat. Setelah negosiasi yang alot dan serangkaian tes laboratorium yang membuatku hampir gila karena harus bolak-balik ke kota, aku berhasil mendapatkan kontrak besar. Kontrak itu bukan main-main. Mereka memintaku memasok sambal dengan label dapur Mama Raka untuk dikirim ke beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Saat membaca kata Malaysia di kolom tujuan ekspor, tanganku sempat gemetar. Ada rasa pahit yang tiba-tiba muncul di lidahku, lebih pedas dari cabai terpedas yang pernah kugiling. Ironis sekali. Dulu Bayu pergi ke sana untuk mencari kehidupan yang katanya lebih baik, meninggalkanku dalam kesengsaraan. Kini, aku justru akan mengirimkan barang-barangku ke sana, sebagai seorang pengusaha yang sukses. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Aku tidak boleh membiarkan Bayu merusak kebahagiaan dan kesuksesanku. Ekspor ke Malaysia adalah puncak balas dendamku, bukan dengan kata-kata atau tangisan, tapi dengan kesuksesan yang nyata. Biar saja Puan Sri itu mencium aroma sambal ikan ROA di supermarket sana, dan dia akan tahu bahwa wanita dari kampung yang suaminya ia rebut, kini adalah seorang eksportir. Aku menelpon pengacara untuk segera mengurus surat cerai secara in absentia. Aku tidak mau ada ikatan hukum apapun lagi dengan Bayu. Aku harus bebas sepenuhnya. Aku menutup malam itu dengan memeluk Raka yang kini sudah kelas 1 SD. Dia mencium pipiku, lalu bertanya, "Mama, kenapa senyum-senyum sendiri?" "Mama senang, Nak. Sebentar lagi sambal kita akan jalan-jalan ke luar negeri." Jawabku. "Wah, hebat. Sambal kita lebih hebat dari papa teman-temanku." "Ya, Papa mereka cuma ke Jakarta," kata Raka polos. Aku hanya tersenyum. "Ya, Nak, sambal kita memang lebih hebat dari ayahmu sendiri. Ayahmu pergi dengan koper pinjaman, dan kita mengirim kontainer berisi mimpi yang sudah jadi kenyataan." Saat aku melihat Raka tertidur, wajahnya yang damai membuat hatiku tenang. Sekarang, aku tidak lagi menyimpan dendam. Yang kumiliki hanyalah tekad untuk maju. Tapi aku juga punya janji pada diriku sendiri. Suatu hari nanti, Bayu pasti akan kembali. Dan saat itu terjadi, ia harus melihat seberapa jauh aku sudah melangkah. Kemenanganku tidak akan lengkap jika ia tidak menyaksikan kehancurannya sendiri. 7 tahun telah berlalu sejak Bayu menghilang di balik pintu kaca bandara. 7 tahun. Waktu yang cukup untuk mengubah seorang istri yang ringkih menjadi seorang pengusaha yang tangguh. Dapur Mama Raka kini telah resmi menjadi PT Saras Boga Mendunia, dan aku sedang dalam proses meresmikan kantor pusat baru di pusat kota, dekat dengan jalur tol untuk memudahkan pengiriman. Aku sudah bukan lagi Saras yang mudah menangis. Aku adalah Saras yang setiap keputusannya bernilai jutaan. Satu sore,
Aku mengendarai mobil baruku, sebuah mobil SUV yang nyaman dan mewah, bersama Raka. Kami baru saja pulang dari acara penyerahan bantuan sosial ke panti asuhan sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaanku. Raka duduk di kursi belakang, sibuk dengan buku pelajarannya, sesekali bernyanyi pelan. Perasaan syukurku meluap-luap melihat betapa bahagianya Raka. Anak yang dulu lahir tanpa didampingi ayahnya kini hidup berkecukupan. Saat melewati jalanan pinggiran kota yang ramai dengan pasar tumpah, aku menghentikan mobil di lampu merah yang cukup panjang. Mataku tidak sengaja tertuju pada sebuah warung kopi sederhana di tepi jalan. Di sana, duduklah seorang lelaki dengan penampilan yang sangat lusuh. Bajunya kumal, rambutnya gondrong tidak terurus, dan ia sedang menyeruput kopi hitam dengan wajah yang terlihat sangat lelah. Aku menatapnya sekilas, lalu kembali melihat ke depan. Namun, ada sesuatu yang membuatku merasa aneh. Ada debaran samar di dada yang sudah lama menghilang. Aku menoleh lagi ke arah warung kopi itu. Kali ini lebih lama dan lebih fokus. Lelaki itu mendongak. Matanya bertemu pandang denganku sesaat, sebelum ia buru-buru menunduk. Aku membeku. Meskipun kulitnya sudah gelap terbakar matahari, tubuhnya kurus kering, dan wajahnya dipenuhi jambang yang tidak rapi, aku mengenali tatapan matanya. Mata itu, mata yang dulu pernah kupuja, mata yang dulu penuh janji manis palsu. Itu Bayu. Aku hampir tidak percaya. Ini Bayu? Lelaki yang dulu pergi dengan kemeja kotak-kotak rapi dan minyak rambut wangi semerbak, kini terlihat seperti gelandangan yang baru turun dari bus antar kota. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya, dan aura kesombongan yang dulu selalu ia bawa sudah lenyap, digantikan oleh aura keputusasaan yang kentara. Jantungku berdebar kencang. Kali ini bukan karena cinta, tapi karena kejutan. Tangan yang memegang setir gemetar. Raka yang menyadari mobil berhenti terlalu lama, bertanya, "Mama kenapa?" Lampunya sudah hijau. "Ma." Aku memaksa diri untuk menarik napas panjang, menenangkan diri. Lampu sudah hijau, klakson dari mobil di belakang sudah berbunyi memekakan telinga. Aku harus segera pergi. Tapi naluriku sebagai seorang wanita yang pernah disakiti menolak untuk beranjak. Aku meminggirkan mobil di bahu jalan, memasang lampu darurat. "Raka, kamu tunggu sebentar di sini ya, Nak. Mama mau ambil sesuatu di warung sana. Jangan buka pintu, kunci mobilnya jangan dicopot," kataku pelan, berusaha agar suaraku terdengar normal. Raka mengangguk patuh, sibuk lagi dengan bukunya. Aku turun dari mobil. Jantungku masih berdebar tak karuan. Aku berjalan perlahan menuju warung kopi itu. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku mengenakan pakaian kerjaku yang rapi dan elegan, dengan tas tangan yang harganya bisa membeli 3 karung beras. Aku adalah Saras, founder PT Saras Boga Mendunia, dan aku datang sebagai penonton untuk menyaksikan karma. Bayu masih duduk di sana. Kini punggungnya membelakangiku. Dia sibuk mengobrol dengan pemilik warung, seolah sedang meminta rokok gratis. "Permisi," kataku. Suaraku terdengar tegas dan dingin, sama sekali berbeda dengan suara Saras yang dulu memohon iba. Bayu menoleh. Matanya membulat sempurna saat melihatku. Ia terdiam. Cangkir kopinya hampir saja jatuh dari tangannya. Ekspresi wajahnya bercampur antara kaget, malu, dan sedikit ketakutan. Mungkin ia mengira sedang berhalusinasi. "Saras," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Ia langsung berdiri, berusaha merapikan rambutnya yang awut-awutan dengan gerakan canggung. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri tegak, melipat tangan di dada, membiarkan dia menyaksikan perubahan drastis dalam diriku. Aku membiarkan dia menatap pakaianku, menatap perhiasan kecil yang melingkar di leherku, dan menatap aura keberhasilan yang kini melingkupiku. "Ngapain kamu di sini?" tanyaku, suaraku datar tanpa emosi. Aku tidak ingin ada nada sedih atau marah, hanya nada bisnis. Bayu menunduk, tidak berani menatap mataku lebih lama. Aku baru pulang dari Malaysia, Ras. Sudah sebulan. Aku di kampung," katanya. Suaranya terdengar serak. "Pulang?
Setelah 7 tahun? Setelah aku melahirkan sendirian? Setelah kamu menyuruh wanita lain memblokir teleponku? Aku sengaja melontarkan pertanyaan itu tanpa jeda, tanpa nada emosi, seolah sedang membaca daftar kesalahan klien di rapat. Bayu kembali mengangkat wajahnya. Kini matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf, Ras. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku kehilangan segalanya di sana. Istriku yang dulu, dia bangkrut, lalu menceraikanku. Aku diusir, dan harus pulang sebagai imigran gelap. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku menatapnya lurus. Rasa iba itu tidak muncul. Yang kurasakan hanyalah kepuasan yang dingin. Oh, jadi dia bangkrut, dan kamu dibuang? Sekarang kamu kembali ke tempat sampah yang dulu kamu anggap rendah. Bayu berlutut, tepat di depan kakiku, di tengah keramaian pasar sore. Gerakannya cepat sekali, seperti sudah terbiasa bersujud. Saras, tolong aku minta maaf. Aku mau lihat Raka. Aku mau menjadi ayah untuknya. Aku janji, aku akan kerja keras. Aku lihat kamu sukses. Kamu sudah punya mobil bagus. Aku bisa jadi sopir pribadimu. Aku bisa jadi apa saja yang kamu mau. Asal kamu kasih aku kesempatan. Permohonannya terdengar menjijikan. Dia tidak kembali karena cinta. Dia kembali karena kehabisan uang dan kehabisan harapan. Dia melihatku sebagai solusi, bukan sebagai wanita yang ia sakiti. Kesempatan. Aku tertawa kecil, tawa yang sangat dingin. 7 tahun yang lalu, aku memberimu kesempatan, Mas. Aku memberimu kepercayaan. Dan kamu menukarnya dengan janji palsu dan wanita yang bangkrut. Aku melirik ke arah mobilku, di mana Raka masih asyik membaca. Aku tidak akan membiarkan Raka melihat ayahnya dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Dengar, Bayu, kataku. Suaraku kini sedikit bergetar karena menahan amarah yang terbungkus rapi. Aku sudah memproses surat cerai kita. Secara hukum, kita bukan siapa-siapa lagi. Dan soal Raka, dia tidak butuh kamu. Dia tumbuh besar tanpa kamu. Dia tahu ayahnya sudah memilih pergi. Aku mengeluarkan dompetku, mengambil selembar uang pecahan 100 ribuan, dan melemparkannya di lantai, tepat di samping lutut Bayu. Itu untuk ongkos kamu potong rambut dan beli makan. Anggap saja sedekah dari perusahaan kami, PT Saras Boga Mendunia. Tapi jangan pernah lagi mengganggu hidup kami. Hidup kami sudah tenang, tanpa kamu. Aku berbalik, tidak memberinya kesempatan untuk bicara lagi. Aku berjalan kembali ke mobilku. Langkahku cepat dan tegas. Aku masuk ke mobil, menutup pintu, dan menghela napas panjang. Aku mengabaikan tatapan mata Bayu yang memohon dan menangis di belakangku. Saat mobil mulai melaju, Raka menoleh. Mama, itu tadi siapa? Kok ada bapak-bapak aneh nangis di jalan? Aku tersenyum pada Raka, senyum yang tulus. Bukan siapa-siapa. Nak, itu cuma salah satu orang yang dulunya tidak percaya kalau Mama bisa sukses. Aku menarik napas, lalu memacu mobil lebih kencang. Pertemuan singkat itu memang menyakitkan, tapi itu adalah pembalasan yang paling elegan. Bayu harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, seberapa jauh wanita yang ia buang itu sudah terbang tinggi. Dan ia harus tahu, pintu untuk kembali sudah tertutup rapat. Selamanya. Setelah pertemuan tak terduga dengan Bayu di pinggir jalan, pikiranku sempat kacau selama beberapa hari. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena pemandangan Bayu yang berlutut di depanku terasa begitu nyata dan menyedihkan. Aku menyadari betapa berharganya keputusan untuk memilih bangkit 7 tahun lalu. Jika aku tetap diam di rumah menunggu Bayu, mungkin akulah yang kini duduk lusuh di warung kopi. Untuk menenangkan diri, aku fokus pada pekerjaan. Aku menghabiskan waktu di kantor baru yang kini hampir rampung, memeriksa desain interior dan alur produksi. Aku memasang plang nama besar di depan gedung, mencolok dan elegan. PT Saras Boga Mendunia. Aku ingin semua orang di kota ini tahu bahwa Saras bukanlah lagi wanita rapuh yang bisa diabaikan. Namun, kejutan tidak berhenti sampai di situ.
Aku mendapat panggilan telepon dari nomor yang tidak kukenal. Setelah ragu, aku angkat. Suara di seberang sana terdengar tua dan berat, penuh kehati-hatian. Saras? Ini ibu. Ibu mertua. Aku tercekat. Sudah hampir 8 tahun aku tidak mendengar suara ibu mertua. Wanita yang dulu menatapku dingin dan menyalahkanku atas kepergian Bayu. Wanita yang dulu membiarkan anaknya berbohong dan menikah lagi. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan tombol speaker agar tanganku bisa bebas memegang pena. Ya, Bu. Ada apa? Tanyaku. Nadaku formal dan sangat jauh dari kata ramah. Ibu mertua terdengar menghela napas panjang. Saras, ibu dengar kamu sudah sukses besar, ya? Kantornya mewah, mobilnya bagus. Alhamdulillah. Nak, ibu ikut senang. Aku hampir tertawa mendengarnya. Senang? Dulu saat aku menangis merawat Raka sendirian. Dia di mana? Aku tidak membalas pujiannya, hanya menunggu kalimat utamanya. Begini, Saras, ibu dengar Bayu sudah pulang dari Malaysia. Keadaannya tidak baik. Nak, dia sakit-sakitan, tidak punya pekerjaan. Dan dia tinggal di pos ronda dekat rumah. Suara ibu mertua mulai terdengar bergetar, penuh keprihatinan yang terlambat. Lalu, apa hubungannya dengan saya, Bu? Aku memotongnya cepat, tidak ingin mendengarkan detail penderitaan Bayu. Ya Tuhan, Saras, dia itu masih suamimu. Maaf, Bu. Surat cerai saya sudah diproses in absentia sejak 2 tahun lalu. Dan hakim sudah mengabulkannya. Secara hukum negara, saya dan Bayu sudah bukan siapa-siapa. Jelasku, dingin dan lugas. Ibu mertua terdiam lama. Mungkin dia baru menyadari bahwa statusku bukan lagi wanita tergantung yang bisa diatur-atur. Tapi, Raka, Saras, Bayu adalah ayah kandung Raka. Dia merindukan anaknya. Nak, dia ingin bertemu. Bisakah kamu memberinya kesempatan? Dia berjanji akan berubah. Dia ingin bekerja di kantormu, Saras. Dia bisa menjadi satpam atau sopirmu. Dia janji akan membantumu. Pintanya. Kini nadanya lebih memohon. Aku menjauhkan ponsel dari telinga sebentar, menertawakan kenyataan yang begitu pahit. Bayu ingin menjadi sopirku? Bayu ingin bekerja sebagai satpam di perusahaan yang kubangun dari air mata yang ia sebabkan? Itu adalah puncak dari segala ironi yang ada di dunia. Bu, kataku pelan. Tapi setiap kataku rangkai dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Saya sudah membesarkan Raka tanpa bantuan dia, tanpa uang dia, dan tanpa fingerprint dia di akta kelahiran Raka. Raka tidak kenal dia. Dan saya sudah mengajari Raka bahwa ayahnya adalah seorang pembohong yang memilih pergi mencari kehidupan lain. Kalau Bayu memang ingin bertanggung jawab, dia seharusnya tidak menunggu bangkrut dulu, Bu. Dia seharusnya datang saat saya melahirkan, bukan saat saya sudah punya perusahaan. Dan Bu, kantor saya ini tidak menerima karyawan yang rekam jejaknya adalah pembohong dan pengkhianat. Itu melanggar etika perusahaan. Aku mendengar suara tangisan samar dari seberang telepon. Ibu mertua menangis. Aku tahu dia tulus menyesal, tapi penyesalan ini datang 7 tahun terlambat. Saras, ibu mohon, kasihlah dia pekerjaan. Nak, kasihanilah dia. Dia sekarang sudah sendiri. Isaknya. Aku menutup mataku. Ada rasa kasihan tipis yang muncul, tapi aku segera membunuhnya. Rasa kasihan itu adalah racun yang bisa merusak seluruh perjuanganku. Begini, Bu, saya akan beri bantuan. Setiap bulan, saya akan kirimkan uang tunai ke rekening ibu, khusus untuk biaya hidup Bayu. Jumlahnya cukup untuk dia makan enak dan menyewa kontrakan kecil. Anggap saja ini zakat dari saya dan Raka. Tapi dengan satu syarat, kataku. Nadaku kembali dingin. Syarat apa? Saras. Bayu harus berjanji. Dia tidak boleh lagi mendekati Raka atau mengganggu hidup kami. Dia harus menjauh. Uang itu adalah kompensasi atas waktu dan ketenangan yang sudah dia curi dari kami 7 tahun yang lalu. Jika dia melanggar, semua bantuan akan saya hentikan.
Ibu bisa sampaikan itu padanya. Dia bisa memilih, hidup nyaman dalam ketidakberadaan, atau hidup miskin dan kembali dibuang. Setelah aku menyampaikan syarat itu, telepon menjadi sunyi. Akhirnya, ibu mertua setuju dengan suara yang berat. Ia mengucapkan terima kasih, tapi aku tahu, terima kasih itu sebenarnya adalah ratapan atas nasib anaknya yang kini harus hidup dari belas kasihan wanita yang dulu ia ceraikan. Aku menutup telepon, lalu tersenyum lega. Aku telah membalas pengkhianatan Bayu dengan cara yang paling bermartabat. Memberi, tapi juga menetapkan batas yang jelas. Aku tidak membiarkan emosi menghancurkan batas-batas kesuksesanku. Namun, di tengah semua kesuksesan ini, aku sadar satu hal. Aku tidak ingin Raka tumbuh dengan bayang-bayang masa lalu yang pahit. Aku harus menemukan cara untuk menutup bab ini selamanya, dengan kejelasan yang bisa dipahami oleh Raka. Aku harus membuatnya tahu bahwa ia tidak pernah kurang, meski tumbuh tanpa ayah. Aku kembali menatap plang nama perusahaanku. PT Saras Boga mendunia. Ya, dunia kini ada di tanganku. Dan tidak ada lagi Bayu di dalam duniaku ini. Setelah menetapkan batasan yang tegas melalui ibu mertua, hidupku kembali normal, bahkan jauh lebih tenang. Aku tidak lagi khawatir Bayu akan tiba-tiba muncul di depan pintu workshop atau mencoba menghubungi Raka. Uang bulanan yang kukirimkan kusebut sebagai dana operasional perusahaan di catatan keuanganku. Sebuah cara halus untuk melupakan bahwa dana itu adalah uang damai untuk menjauhkan masa lalu. Raka kini berusia 7 tahun. Sudah cukup besar untuk mulai bertanya tentang hal-hal fundamental dalam hidupnya. Pertanyaan yang paling sering muncul, dan yang paling membuatku menahan napas, adalah, "Ma, papa aku di mana? Kenapa papa teman-temanku bisa datang ke acara sekolah?" Aku tahu, momen ini pasti akan datang, dan aku harus siap memberikan jawaban yang jujur, tapi tanpa rasa sakit. Satu malam, saat kami sedang menikmati martabak manis kesukaan Raka di ruang keluarga, Raka kembali mengajukan pertanyaan itu. Kali ini, tatapannya serius sekali. "Mama, teman-teman bilang papa kerja di kapal selam, benarkah?" Tanyanya polos, mengutip salah satu alasan yang pernah kuberikan dulu agar dia tidak merasa berbeda. Aku meletakkan martabak yang hampir kugigit, dan menarik napak dalam-dalam. "Sini, nak. Duduk dekat mama." Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya yang wangi. Raka adalah segalanya. Aku harus melindungi hatinya. "Raka, mama mau bicara serius." "Ya," kataku pelan, memastikan suaraku tidak bergetar. Dulu, saat Raka masih di perut mama, papa memang pergi bekerja jauh sekali. Sangat jauh, melewati laut, ke negara lain. Papa bilang dia akan cari uang yang banyak untuk kita. "Tapi kenapa papa tidak pulang? Kapal selamnya rusak." Tanyanya polos. Aku tersenyum lembut, tapi hatiku perih. Kapal selamnya tidak rusak, nak. Tapi, papa memilih untuk tidak kembali. Dia memilih jalan hidup yang lain di sana. Papa memutuskan bahwa papa lebih bahagia dengan kehidupan yang baru, tanpa mama dan tanpa Raka. Wajah Raka yang ceria mendadak berubah bingung. "Maksudnya papa meninggalkan kita, Ma?" Aku mengangguk. "Iya, nak. Papa meninggalkan kita." Saat itu, mama sendirian dan sangat sedih. Mama harus melahirkan Raka tanpa didampingi papa. Mama sempat bingung, bagaimana caranya kita bisa makan dan bagaimana mama bisa membelikan Raka susu. Aku menunjuk rak di belakang kami, tempat berjejer botol-botol sambal ikan ROA dalam berbagai varian. "Tapi, lihat ini, sayang." Mama tidak menangis lama-lama. Begitu Raka lahir, mama sadar, mama harus kuat. Mama harus jadi mama yang paling hebat di dunia ini untuk Raka. Mama ingat resep sambal nenek, dan mama mulai bekerja keras. Mama berjanji pada Raka yang masih bayi, bahwa mama akan membuat hidup kita jauh lebih baik daripada yang pernah papa janjikan. Raka menatap botol-botol sambal itu, lalu kembali menatapku. "Jadi, sambal ini yang membuat mama hebat?" "Iya, nak. Sambal ini adalah bukti cinta mama. Mama tidak membangun dapur mama Raka karena mama marah pada papa.
Mama membangunnya karena Mama sangat mencintai Raka. Dan Raka berhak mendapatkan yang terbaik. Mama membangun ini sendirian, dengan keringat dan air mata, tanpa bantuan siapapun. Aku memegang kedua pundaknya. Jadi, Raka harus tahu, kamu tidak kekurangan apa-apa. Kamu tidak punya ayah yang hebat, tapi kamu punya Mama yang sangat hebat dan berjuang mati-matian hanya untuk kamu. Mama ingin Raka tahu, bahwa kita tidak butuh orang yang meninggalkan kita untuk menjadi bahagia dan sukses. Kita sudah sukses tanpa dia. Raka mencerna kata-kataku lama sekali. Lalu, ia tiba-tiba memelukku erat-erat. Terima kasih, Ma. Mama memang lebih hebat dari papa teman-temanku. Mereka tidak punya pabrik sambal. Raka tertawa, dan aku ikut tertawa lega. Beban berat di dadaku terangkat sudah. Raka tidak merasa sedih atau kurang, ia justru merasa bangga. Aku berhasil menanamkan narasi yang benar, bahwa kepergian Bayu bukanlah kegagalan kami, melainkan titik awal kebangkitan yang heroik. Setelah pembicaraan itu, pertanyaan Raka tentang ayahnya praktis menghilang. Ia hanya fokus pada aktivitas perusahaan dan sering ikut denganku saat aku menghadiri acara pameran atau pertemuan bisnis. Di mata Raka, aku adalah superwoman yang menciptakan kerajaan dari sebotol sambal. Namun, rezeki memang datang dari arah yang tak terduga, dan seringkali membawa masalah. Salah satu karyawan gudang yang baru direkrut secara tidak sengaja menemukan foto pernikahanku yang lama dengan Bayu, terselip di dalam laci meja kerja lamaku. Karyawan itu, tanpa bermaksud jahat, ternyata adalah tetangga lama Bayu di kampung. Kabar tentang kembalinya Bayu yang menyedihkan dan sukses besarku pun mulai berembus kencang di lingkungan kantor. Satu siang, saat aku sedang rapat penting dengan tim pemasaran, tiba-tiba Bu Tejo, yang kini menjabat sebagai kepala divisi packing, masuk dengan wajah pucat. Maaf, Mbak Saras. Ada yang melamar pekerjaan di sini. Dia menunggu di pos satpam. Bisiknya. Lamar kerja? Suruh ke HRD saja. Bu, kenapa ibu yang datang? Tanyaku bingung. Bu Tejo mencondongkan tubuhnya, berbisik. Itu Bayu, Mbak. Dia melamar sebagai petugas kebersihan. Katanya, kalau tidak diterima di dalam, dia mau tidur di luar pagar kantor. Aku menyuruh semua tim rapat bubar, lalu menatap Bu Tejo lama. Di satu sisi, aku sudah mengirimkan uang damai pada ibu mertua. Di sisi lain, Bayu melanggar janji dan datang langsung ke wilayah kekuasaanku. Ini adalah pelanggaran batas yang harus diselesaikan langsung olehku. Aku menghela napas, lalu tersenyum tipis. Baiklah, Bu Tejo. Suruh dia tunggu di lobi. Saya akan menemuinya di sana. Saya punya penawaran pekerjaan yang mungkin sangat menarik untuknya. Aku bangkit, merapikan pakaianku. Aku berjalan menuju lobi kantor yang megah itu dengan langkah pasti. Jantungku berdebar, tetapi bukan karena gugup, melainkan karena ini adalah babak terakhir dari kisah balas dendam yang sudah kubangun selama 7 tahun. Lobi kantor PT Saras Boga mendunia terasa dingin dan berkelas, dipenuhi aroma kopi premium yang kusediakan khusus untuk tamu penting. Di salah satu sofa kulit mahal, duduklah sosok yang membuatku harus menahan senyum puas. Bayu. Penampilannya jauh lebih menyedihkan daripada saat kami bertemu di pinggir jalan. Ia mengenakan kaos lusuh yang terlihat beberapa ukuran lebih kecil, celana panjang yang sudah pudar warnanya, dan sandal jepit yang talinya hampir putus. Wajahnya kurus, penuh dengan bayangan hitam di bawah mata, dan ia tampak sangat tidak nyaman duduk di sofa mahal itu. Ia terlihat seperti orang asing di tengah kemewahan yang seharusnya ia miliki. Aku melangkah mendekat. Langkahku yang berala sepatu hak tinggi terasa berdentum di lantai marmer, menarik perhatian semua mata di lobi. Aku duduk di kursi di hadapannya, menyilangkan kaki dengan anggun, dan meletakkan tangan di atas meja. Aku sengaja membiarkan dia menatapku lama, membiarkan dia menatap keindahan dan kesuksesan yang ia buang. Selamat siang, Bapak Bayu Ramadan. Kataku, nadaku sangat formal, seperti seorang pewawancara HRD yang sangat senior. Bayu langsung berdiri dengan canggung, membungkuk sedikit. Siang. Saras. Maaf, Bu Saras.
Terima kasih sudah mau menemui saya, katanya. Suaranya bergetar. Duduklah. Saya dengar Anda melamar sebagai petugas kebersihan. Tanyaku, mengambil formulir lamaran kerja yang sudah disiapkan HRD. Bayu mengangguk cepat. Iya, Bu. Saya butuh pekerjaan apa saja. Saya janji akan bekerja keras. Saya bisa dipercaya. Aku membaca formulir itu sekilas, lalu meletakkannya di meja. Sayangnya, formasi petugas kebersihan kami sudah penuh. Tapi, saya tertarik dengan pengalaman Anda sebagai sopir pribadi di Malaysia. Anda melamar di perusahaan saya. Anda tahu siapa pemilik perusahaan ini? Bayu menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Saya tahu, Bu. Anda adalah Saras. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya minta maaf atas semua kesalahan saya di masa lalu. Saya menyesal. Saras. Saya sangat bodoh. Maaf Anda tidak menjawab pertanyaan saya, Bapak Bayu. Potongku tegas. Saya bertanya, apakah Anda tahu siapa pemilik PT Saras Boga Mendunia ini? Anda, Bu. Anda pemiliknya. Saras, dulu istri saya, katanya. Kini nada bimbingannya mulai muncul. Aku tersenyum tipis. Bagus. Itu berarti Anda tahu bahwa Anda sedang melamar pekerjaan kepada wanita yang pernah Anda bohongi, Anda tinggalkan, dan Anda ceraikan secara sepihak saat ia sedang hamil tua. Benar begitu, Bapak Bayu. Wajah Bayu memerah, penuh rasa malu. Ia menunduk, tidak sanggup menatap mataku. Iya, Bu. Benar. Saya mengakui semua kesalahan itu. Saya sudah menerima karma saya di Malaysia. Saya sudah kehilangan segalanya. Saya mohon, Saras, beri saya kesempatan. Saya hanya ingin menebus dosa saya, dan melihat Raka. Menebus dosa. Aku mengulang kata-katanya dengan nada mencemooh. Dosa itu tidak bisa ditebus dengan mengepel lantai atau menjadi sopir pribadi saya. Bapak Bayu, dosa Anda adalah melukai harga diri seorang wanita dan menelantarkan anak kandung Anda sendiri. Aku berdiri, berjalan perlahan mengelilingi sofa. Saya sudah mengatur agar ibu Anda mendapatkan bantuan dana bulanan dari saya. Itu uang damai agar Anda menjauh. Kenapa Anda melanggar janji dan datang ke sini? Apakah uang itu tidak cukup? Bayu mengangkat wajahnya yang kini basah oleh air mata. Cukup, Saras. Uang itu lebih dari cukup. Tapi uang itu tidak bisa membeli kembali hati saya. Uang itu tidak bisa membeli kembali waktu bersama Raka. Saya ingin menjadi ayah untuknya. Saras. Saya janji. Saya akan mulai dari nol. Saya akan bekerja keras. Tolong, biarkan saya bekerja di sini, di bawah pengawasan Anda. Saya rela jadi budak, asal bisa melihat Raka tumbuh besar. Aku kembali duduk di hadapannya. Kali ini, aku tidak lagi menggunakan nada HRD. Aku bicara sebagai wanita yang dulu ia kenal. Bayu, dengarkan saya baik-baik. Raka tidak butuh budak atau sopir. Raka butuh ayah. Dan ayah yang baik tidak akan meninggalkan anaknya di dalam perut ibunya demi kekayaan palsu di luar negeri. Aku mencondongkan tubuhku ke depan. Saya tidak membangun perusahaan ini untuk membalas dendam dengan cara mempekerjakan Anda. Saya membangunnya untuk membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya bisa lebih baik tanpamu. Mempekerjakan Anda di sini justru akan merusak citra perusahaan saya. Reputasi Anda sebagai pembohong dan pengkhianat akan menjadi toksik di lingkungan kerja saya. Bayu mulai menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh membasahi celana lusuhnya. Tolong, Saras. Aku mohon. Hanya 1 bulan saja. Aku ingin tunjukkan pada Raka kalau aku sudah berubah. Saat itu, pintu lobi terbuka, dan Raka masuk. Dia baru pulang sekolah dan diantar oleh Bu Tejo yang kebetulan selesai packing. Raka melihat ada orang asing menangis di sofa. Mama, itu siapa? Kenapa dia menangis? Tanya Raka polos, mendekat dan memeluk kakiku. Bayu langsung menoleh. Air matanya makin deras. Ia berusaha berdiri, ingin memeluk Raka. Raka, anakku.
Ini papa, nak. Raka mundur, bersembunyi di balik kakiku. Matanya menatap Bayu dengan bingung dan sedikit ketakutan. Bukan, Ma. Ini bukan papa. Papa kan kerja di kapal selam, bisik Raka, mengutip kebohongan yang dulu kuajarkan. Bayu terhenyak mendengar kata-kata Raka. Kenyataan bahwa anaknya sendiri tidak mengenalinya, menghantamnya lebih keras daripada semua penderitaan di Malaysia. Aku memeluk Raka, menatap Bayu dengan tatapan dingin dan penuh kemenangan. Dengar, Bayu, Raka tidak mengenalimu, karena kamu memilih untuk tidak ada. Kehidupan Raka tidak akan berubah hanya karena kamu sekarang miskin dan menyesal. Aku memanggil satpam dengan kode tangan. 2 satpam berbadan besar segera mendekat. Tolong antar bapak ini keluar dari area perusahaan. Beri dia uang saku dan makanan. Tapi pastikan dia tidak lagi mendekati area ini. Ini adalah area terlarang. Bayu meronta, berteriak memohon. Raka, papa minta maaf. Saras, tolong, jangan lakukan ini padaku. Namun, teriakannya ditelan oleh keheningan lobi yang elegan. Bayu diseret keluar, meninggalkan jejak air mata dan lumpur di sofa mahal. Aku berdiri di sana, membiarkan Raka memelukku erat, menyaksikan akhir yang menyakitkan dari kisah ini. Aku tidak merasa bahagia, tapi aku merasa damai. Aku sudah membalasnya, bukan dengan menurunkan diriku ke levelnya, tapi dengan mengangkat diriku ke tempat yang tak terjangkau olehnya. Kemenanganku adalah Raka dan PT Saras Boga mendunia. Dan Bayu, dia hanya menjadi catatan kaki yang menyedihkan dalam sejarah kesuksesan kami. Setelah insiden di lobi kantor, ketenangan sejati akhirnya menyelimutiku. Bayu tidak lagi muncul. Aku berasumsi uang sedekah yang kuberikan, ditambah dengan dana bulanan kepada ibu mertua, cukup efektif membeli kebebasanku. Pintu masa lalu tertutup sudah, dan yang tersisa hanyalah masa depan yang cerah bersama Raka. Beberapa bulan kemudian, tiba saatnya PT Saras Boga mendunia meresmikan kantor pusat baru kami. Acara peresmian itu meriah sekali. Ratusan tamu undangan hadir, rekan bisnis, distributor dari berbagai kota, pejabat UMKM daerah, dan tentu saja, seluruh tim kerjaku yang sudah seperti keluarga, termasuk Bu Tejo yang kini berdandan rapi layaknya manajer sungguhan. Di tengah keramaian, aku menggandeng Raka yang mengenakan setelan jas kecil, senyumnya secerah lampu chandelier di langit-langit lobi. Saat menyampaikan pidato, aku tidak lagi menyebut nama nenek atau hanya Raka. Aku memutuskan untuk membuka sedikit kisah perjalananku, memberikan pengakuan pada semua perjuangan yang kulalui. Hari ini, kataku, suaraku menggelegar namun penuh haru. Kita tidak hanya meresmikan sebuah gedung, kita meresmikan sebuah mimpi. 7 tahun lalu, saya adalah seorang wanita yang baru melahirkan dan ditinggalkan oleh orang yang saya cintai. Saya ditinggalkan tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa harapan. Orang-orang di sekitar saya bilang, saya adalah wanita yang lemah, yang hanya akan jadi beban. Semua orang di ruangan itu terdiam, mendengarkan dengan saksama. Aku melihat ke arah Raka yang menatapku dengan mata penuh kekaguman. Tapi saya punya satu alasan untuk tetap berdiri. Anak saya, Raka. Saya tidak mau dia tumbuh dengan rasa kasihan. Saya mengubah air mata saya menjadi keringat. Saya mengubah rasa sakit hati menjadi modal. Dan saya mengubah resep warisan nenek menjadi perusahaan ekspor. Lanjutku, suaraku sedikit bergetar. Saya ingin semua wanita tahu bahwa ditinggalkan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itulah awal di mana kita menemukan kekuatan kita yang sesungguhnya. Kalau saya bisa membuat PT Saras Boga mendunia dari sebotol sambal, Anda semua juga bisa membuat keajaiban dari apapun yang Anda miliki. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Itu adalah momen pengakuan yang sangat melegakan. Aku tidak lagi malu dengan masa laluku. Aku menjadikan masa lalu itu bahan bakar terbaikku. Selesai acara peresmian, aku membawa Raka ke salah satu ruangan yang paling kusukai. Ruang workshop ibu-ibu yang dulu bekerja di dapur Mama Raka kini bekerja di sini dengan fasilitas lengkap. Saat kami masuk, para ibu-ibu itu langsung menyambut kami dengan tawa dan pelukan. Selamat ya, Mbak Saras.
kata salah satu dari mereka. Sekarang kita sudah jadi juragan beneran. Aku memeluk mereka satu persatu, berterima kasih atas kesetiaan mereka. Mereka adalah saksi bisu, orang-orang yang melihatku bangkit dari nol. Hadiah penutup terbaik untuk semua perjuanganku datang di akhir pekan itu. Aku membawa Raka ke sebuah lokasi yang sudah lama kuincar. Sebuah rumah baru, berlantai 2, dengan halaman yang luas, terletak di kawasan elit kota. Rumah itu adalah rumah impian yang dulu dijanjikan Bayu, tapi kini ku beli sendiri. Aku memarkir mobil, lalu menggandeng Raka masuk. Rumah itu sudah dilengkapi dengan perabotan mewah, dan yang paling penting, ada ruang belajar khusus untuk Raka. Raka berlari mengelilingi rumah itu dengan gembira. Wah, Ma, ini rumah kita? Kita akan pindah ke sini. Iya, Nak, ini rumah kita. Mama sudah belikan ini untuk Raka, kataku, mataku berkaca-kaca. Aku duduk di sofa di ruang tamu yang terang, menarik Raka ke pangkuanku. Raka, ingat dulu papa pernah janji mau membelikan kita rumah. Raka mengangguk. Iya, tapi dia pergi. Nah, kataku sambil tersenyum bangga. Mama tidak suka menunggu janji yang tidak ditepati. Mama memutuskan untuk mewujudkan janji itu sendiri. Rumah ini bukan hadiah dari papa. Nak, rumah ini adalah hadiah dari mama, hasil keringat mama, dan hasil dari keberanian mama untuk tidak menyerah. Ingat ya, Nak, kita tidak butuh laki-laki manapun di dunia ini untuk memberikan apa yang kita inginkan. Kita bisa mewujudkannya sendiri. Raka menatapku dengan mata berbinar, lalu memelukku erat-erat. Mama memang superwoman. Saat aku menatap rumah megah yang kini kumiliki, aku teringat koper tua merah marun yang dibawa Bayu 7 tahun lalu. Koper itu membawa janji kosong dan pengkhianatan. Kini, Bayu mungkin masih hidup dalam penderitaan dan penyesalan. Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli. Aku membalas perlakuan Bayu bukan dengan membalas sakit hati, tapi dengan membuktikan nilai diriku. Aku membalasnya bukan dengan air mata, tapi dengan kesuksesan yang tak terjangkau. Aku membalasnya bukan dengan memohon, tapi dengan berdiri di atas kerajaan yang kubangun sendiri, kerajaan yang diresmikan di hari yang sama dengan Bayu yang diusir dari pintu gerbangnya. Kisahku selesai. Kisah tentang wanita yang memilih mengubah luka menjadi kekuatan, dan membuktikan bahwa rezeki wanita pejuang jauh lebih besar dan lebih berkah daripada janji-janji palsu seorang lelaki. Dan inilah hadiah terbaik untuk seorang pejuang, kebahagiaan yang dibayar dengan harga diri, kerja keras, dan cinta tulus dari sang anak.